Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya selaku moderator dengan nama Bima Audio ingin memandu presentasi di Zoom pada kali ini yang berjulukan yaitu penggunaan teori struktural fungsional, teori struktural konflik, teori interaksionisme simbolik, dan teori pertukaran terhadap kenyataan ekonomi. Nah, sebelum kita memulai dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama itu ada Anissa Zulasmi, yang kedua ada Kaila Nadira Parsha, yang ketiga ada Nanda Saputra, yang keempat ada Siti Rahima Putri, yang kelima ada Suci Amelia Amanda, dan yang keenam ada Muhammad Haris Manudin, dan terakhir itu saya Bima Audio. Baiklah, mungkin akan langsung saja pada penyampaian pemateri yang pertama, yaitu tentang teori struktural fungsional yang akan disampaikan oleh Nanda. Kepada Nanda dipersilahkan. Terima kasih kepada Bima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori struktural fungsional, yaitu ada asumsi dasar teori struktural fungsional itu dari Ruff dan Denroff. Yaitu ada yang pertama itu ya, setiap masyarakat itu terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif, mantap dan stabil. Nah, ini contohnya itu seperti kita bangun pagi, sholat, lalu bersiap untuk mandi, sarapan, terus uh, ke tempat kerja, bekerja dan melaksanakan fungsi yang seperti yang sudah digariskan oleh aturan di tempat kerja kita tersebut. Nah, individu lain itu juga melakukan hal yang sama dengan individu yang lainnya. Itu juga dengan variasi beragam yang ada. Nah, kegiatan individu ini dan orang lain ini dilakukan secara suatu sistem interaksi antara orang dan kelompok. Seperti sosiologi itu sendiri, yaitu kita tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi kita membutuhkan orang lain, baik itu membantu maupun dibantu orang lain. Nah, setiap individu ini yang bersama individu itu memiliki sumbangan tersendiri bagi berlangsungnya kebersamaan tersebut. Nah, ya begitulah aktivitas kita dalam masyarakat, juga aktivitas orang lain juga dalam masyarakat. Uh, Kegiatan yang kita lakukan itu secara mantap dan stabil itu seperti dari hari ke hari, terus ke bulan, terus ke tahun, itu bisa dilakukan secara relatif, dirasakan secara relatif sama, hampir tidak berubah. Lalu berdasarkan pandangan teori struktural fungsional ini, bisa dipandang sebagai elemen dalam masyarakat, seperti orang lain sebagai elemen dari masyarakat, jaringan hubungan antara kita dan orang lain, itu terlihat dari pola sebagai masyarakat. Nah, ada juga jaringan hubungan interpolar tersebut itu mencerminkan dalam struktur elemen-elemen yang relatif mantap dan stabil. Karena dari hari ke hari, bulan dan bulan itu sama. Kalaupun berubah, itu terjadi juga secara evolusi, berubah secara perlahan-lahan. Tapi perubahan tersebut itu tidak terasa. Terasanya apabila perubahan tersebut itu saat memperbandingkannya dari suatu titik waktu dengan titik waktu yang lain sangat berjarak. Misalnya itu seperti pola busana remaja dalam waktu kurun 10 tahun. Terus poin yang kedua itu ada elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Nah, kita sudah memahami bahwa jaringan hubungan antara orang, individu, dan orang-orang lain itu terlihat terpola, dilihat sebagai masyarakat. Nah, jaringan hubungan terpola ini mencerminkan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik. Uh, Itu artinya elemen yang membentuk struktur itu memiliki kaitan dan jalinan yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya itu uh, misalnya kepala desa sebagai atasan, Nisa sebagai tukang laundry, Bima bengkel, Kaila jual lontong. Nah, spesialisasi pekerjaan seperti inilah pasti ada di setiap masyarakat. Hal ini juga membuat hubungan yang terjalin dan bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan tersebut. Nah, itu juga hasil dari struktur elemen yang terintegrasi dengan baik. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih pada Nanda yang telah menyampaikan materi yang dipaparkan. Selanjutnya, untuk melanjutkan materi yang akan dibahas oleh Nanda, kita persilakan pada Putri. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi di sini kita masih dalam ruang lingkupnya Ralph Dahrendorf mengenai teori dasar dari mengenai dari struktural fungsional. Jadi yang ketiga itu ada setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memiliki sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Jadi maksudnya di sini semua elemen masyarakat yang ada itu mereka memiliki fungsi, kemudian fungsi tersebut memberikan sumbangan bagi bertahannya suatu struktur sebagai suatu sistem. Contohnya itu seperti misalnya mahasiswa Universitas Andalas gitu. Jadi mahasiswa ini memiliki peran dan fungsi sebagai untuk menuntut ilmu di dunia perkuliahannya. Kemudian ada apa orang yang membuka rumah makan yang menyediakan konsumsi bagi mahasiswa yang mungkin berada di sekitar universitas itu. Kemudian ada tukang bengkel di mana dia memiliki jasa untuk memperbaiki kendaraan jikalau ada yang rusak. Kemudian ada tukang laundry yang memiliki jasa untuk menyediakan jasa mencuci pakaian gitu. Jadi semuanya itu memiliki fungsi dan peran masing-masing. Jadi mahasiswa itu misalnya ketika mereka ingin makan, ada rumah makan yang menyediakan konsumsinya. Kemudian ketika mungkin sepeda motor mereka rusak, ada tukang bengkel yang akan memperbaikinya. Begitu juga tukang bengkel, rumah makan ataupun laundry tersebut membutuhkan konsumen mahasiswa untuk sebagai apa? Sebagai untuk memperoleh keuntungannya gitu. Jadi jikalau fungsi tersebut tidak ada, akan menimbulkan kekacauan gitu. Akan menimbulkan kekacauan atau chaos. Misalnya kalau tidak ada tukang bengkel, mungkin mahasiswa tersebut akan sulit untuk memperbaiki kendaraannya. Jadi semua elemen yang ada itu memiliki fungsi, di mana fungsi tersebut memberikan sumbangan untuk bertahannya suatu struktur sebagai suatu sistem yang ada di masyarakat. Kemudian kita lanjut yang keempat, setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya. Jadi maksudnya di sini konsensus nilai tersebut berasal baik dari kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat seperti adat, kebiasaan, tata perilaku dan sebagainya maupun kesepakatan yang dibuat baru. Contohnya itu seperti misalnya dalam suatu keluarga Batih terdapat ayah, ibu, di mana mereka memiliki peran masing-masing dalam anggota keluarga. Misalnya ayah berperan sebagai mencari nafkah, kemudian ibu berperan sebagai mengatur keuangan atau mengelola pekerjaan rumah tangga gitu. Jadi sebelumnya fungsi dari kedua orang tua tersebut sudah ada sebelum-sebelumnya gitu, sudah ditetapkan sebelum-sebelumnya. Jadi itulah maksud dari di mana masyarakat itu melanjutkan adat, kebiasaan, tata perilaku dan sebagainya maupun yang kesepakatan yang baru yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Putri yang telah menjelaskan 2 poin tadi. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai teori struktural konflik yang akan dibacakan oleh Suci. Kepada Suci, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih pada Putri yang telah menyampaikan materi yang 2 poin tadi. Selanjutnya materi tentang teori struktural konflik yang akan dibacakan oleh Suci. Pada Suci, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, teori struktural konflik. Teori struktural konflik dapat diimplementasikan dengan memperhatikan beberapa hal berikut.
Pertama, teori struktural konflik berpandangan bahwa masyarakat tidak selalu berada dalam keteraturan, melainkan pernah mengalami konflik atau ketegangan. Teori ini juga metodenya dominasi, versi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori struktural konflik memandang bahwa kehidupan sosial merupakan arena konflik antara kelompok-kelompok sosial memiliki kepentingan yang berbeda. Next. Teori struktural konflik memandang bahwa sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik merupakan hal yang penting diperebutkan oleh berbagai kelompok. Teori struktural konflik memandang bahwa masyarakat terdiri atas kekuatan yang mendorong perubahan sosial sebagai konsekuensi dari ketegangan dan perjuangan hidup. Mungkin itu saja, saya kembali kepada moderator. Terima kasih pada Suci yang telah menjelaskan pada materi yang sebelumnya. Selanjutnya, materi tentang teori interaksionisme simbolik yang akan dibacakan oleh Nisa. Pada Nisa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan teori interaksionisme simbolik. Menurut Herbert George Blumer, adalah seorang sosiolog Amerika yang sangat perhatian dan concern pada pengembangan ilmiah, terutama pada interaksionisme simbolik dan metode penelitian. Blumer percaya bahwa individu menciptakan realitas sosial mereka sendiri melalui tindakan kolektif dan individual. Next. Belum. Herbert Blumer menjelaskan tentang interaksi simbolik yang mengacu pada kekhususan tindakan atau interaksi antar manusia, di mana interaksi itu dapat dihubungkan melalui penggunaan simbol, interpretasi, dan penemuan makna dalam tindakan orang lain. Menurut Blumer sendiri, bentuk makna itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan sebuah objek, perwisata, fenomena, dan lainnya. Dan itu juga meyakini bahwa makna itu adalah kondisi yang muncul sebagaimana akibat dari peristiwa interaksi anggota kelompok, bukan dari saja arti maupun nilai, dan memutuskan bagaimana individu itu bertindak berdasarkan relevansi yang mempengaruhi hal tersebut. Next. Asumsi dari Herbert Blumer ini itu menjabarkan mengenai interaksi simbolik itu dengan 3 pokok pikiran, yaitu act, think, dan meaning. Manusia itu bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang mempunyai sesuatu tersebut itu berasal dari interaksi sosial antara seseorang dengan sesamanya. Makna itu diperlakukan untuk diubah melalui suatu proses penafsiran yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Jadi makna itu tidak begitu saja diterima, tetapi ditafsirkan terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Nisa yang telah menjelaskan materi yang barusan. Untuk selanjutnya, menyambung materi dari Nisa, materi akan disampaikan oleh Kayla. Pada Kayla, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi menurut Turner ada 4 asumsi dari teori-teori interaksionisme simbolis, yaitu yang pertama ada manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol. Tindakan sosial dipahami suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Dalam proses melakukan tindakan sosial terdapat proses pemberian arti atau pemaknaan. Proses pemberian arti atau pemaknaan menghasilkan simbol ketika tindakan sosial dilakukan oleh 2 orang atau lebih, maka pada saat itu 2 anak manusia atau lebih sedang menggunakan atau menciptakan simbol. Misalnya seperti adik kalian sedang bermain dan dia sedang menaiki kursi, terus ketika kita tanya dia sedang apa, dia menjawabnya sedang bermain mobil-mobilan, dan dia di mana dia tuh memaknai kursi itu tuh sebagai mobil-mobilan. Yang kedua itu ada manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi. Manusia menciptakan simbol melalui pemberian nilai atau pemaknaan terhadap sesuatu, baik berupa bunyi, kata, gerak, tubuh,
benda, atau hal lainnya. Sesuatu yang telah diberi nilai atau makna disebut dengan simbol. Melalui simbol tersebut, manusia saling berkomunikasi. Yang ketiga ada manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran atau role taking. Pengambilan peran merupakan proses pengambilan peran yang mengacu pada bagaimana kita melihat situasi sosial dari sisi orang lain, didapatkan dirinya dalam kerangka berpikir orang lain. Contoh, seseorang mengambil peran polisi, maka ia berusaha menempatkan diri dalam kerangka berpikir bagaimana polisi seharusnya. Yang keempat itu ada masyarakat terbentuk, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, untuk mendefinisikan, untuk melakukan refleksi diri, dan untuk melakukan evaluasi. Masyarakat dibentuk untuk mempertahankan dan diubah berdasarkan kemampuan manusia yang dikembangkan melalui interaksi sosial. Kemampuan manusia dalam berpikir, mendefinisikan, refleksi diri, dan evaluasi berkembang melalui interaksi sosial. Jadi proses interaksi sosial adalah sangat penting dalam mengembangkan kemampuan manusia. Dengan kemampuan tersebut, melalui proses interaksi juga manusia membentuk, mempertahankan, dan merubah masyarakat. Contohnya, lembaga perkawinan dibentuk, dipertahankan, diubah melalui kemampuan aktor-aktor yang membentuknya. Dalam berpikir, mendefinisikan, refleksi diri, dan evaluasi melalui interaksi sosial. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Kaila dan Nisa yang telah menyampaikan teori interaksionisme simbolik. Selanjutnya yaitu teori yang terakhir, yaitu teori pertukaran yang disampaikan oleh pada Haris. Kepada Haris kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktunya. Baik, saya ingin membahas tentang teori pertukaran. Sebelumnya, teori pertukaran ini melihat dunia sebagai arena pertukaran, tempat di mana saling bertukar ganjaran ataupun hadiah. Apapun bentuk perilaku sosial seperti persahabatan, perkawinan, atau perceraian tidak lepas dari soal pertukaran. Semua berawal dari pertukaran, begitu kata tokoh teori pertukaran. Sebelum untuk memahami teori ini lebih lanjut, kita akan membahas asumsi yang dikandung dalam teori ini. Dan selanjutnya akan didiskusikan pada salah seorang tokoh tentang teori ini. Nah, baik, asumsi teori pertukaran ini apabila kita pahami dari berbagai pemikiran teori yang dikemukakan oleh George Caspar, Homans, Peter M. Blau, Richard Emerson, John Thibault, dan Harold Hakeley, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa teori pertukaran ini memiliki beberapa asumsi dasar. Yang pertama, ada manusia adalah makhluk yang rasional. Dia memperhitungkan untung dan rugi. Pemikiran ini merupakan pemikiran tentang manusia merupakan makhluk yang rasional telah didiskusikan di atas. Teori pertukaran melihat bahwa manusia terus-menerus terlibat dalam memilih di antara perilaku-perilaku alternatif dengan Pilhancher melainkan cost and reward, biaya dan ganjaran yang diharapkan berhubungan dengan garis-garis perilaku alternatif. Adapun juga perilaku pertukaran sosial terjadi apabila satu, perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain. Dan yang kedua, ada perilaku yang harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tersebut. Itu menunjukkan bahwasannya contohnya seperti memperoleh kasih sayang. Misalnya seseorang harus berorientasi pada perolehan kasih sayang tersebut. Perolehan kasih sayang tersebut hanya mungkin dilakukan melalui interaksi dengan orang lain. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Perilaku untuk mendapatkan kasih sayang tersebut memperlakukan sarana bagi pencapaiannya. Misalnya hubungan persahabatan ataupun perkawinan. Yang terakhir adalah ada transaksi-transaksi pertukaran yang terjadi hanya apabila pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu. Sebuah tindakan pertukaran tidak akan terjadi apabila dari pihak-pihak yang terlibat ada yang tidak mendapatkan keuntungan dari suatu transaksi tersebut. Jadi, keuntungan dari suatu pertukaran tidak selalu berupa ganjaran ekstrem seperti uang, barang, ataupun jasa. Tapi juga bisa ganjaran intrinsik seperti kasih sayang, kehormatan, kecantikan, ataupun keperkasaan. Seperti yang dikatakan di atas, tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Intinya, dalam teori pertukaran itu tidak harus semuanya yang berhubungan dengan uang, barang, ataupun jasa. Tetapi bisa juga kita mendapatkan tentang kasih sayang, ataupun kehormatan, ataupun kecantikan, ataupun keperkasaan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih pada Haris. Mungkin berakhir dari Haris tadi, berakhir juga kami untuk mempresentasikan materi kami. Sekian dari kami, terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.